Dan anak pang ini satu sifatnya Allah suka, dia nggak cinta dunia, dia zuhud. Tidur di emperan toko boleh, tidur di jalan boleh. Ini dekat dengan hidayah. Oh gitu. Sekarang banyak anak pang yang hijrah. Anak-anak underground, anak metal itu dia dekat dengan hidayah. Karena anak-anak metal ini suka, hadirin mulia, anak metal ini suka dengan kematian. Pak, antum hati-hati Pak, nanti ada orang yang lari dari agama gara-gara kita, nanti Allah hisab itu. Dakwah itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu bicara menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Paham Pak? Ini dikit-dikit kafir kamu, syirik kamu, bidah kamu. Siapa yang ngajarkan dakwah seperti itu? Gak ada Pak. Kalau lihat orang lagi syirik, cerita tauhid, tauhid datang, kesyirikan hilang. Lihat orang amal bid'ah, datangi dia bicara sunnah, sunnah datang, bid'ah hilang. Ya, jangan hari-hari bicara digaru-garu terus, penyakitnya nanti tambah parah. Hari ini kita bicara bid'ah, lupa bicara sunnah. Bicara fasya wa munkar, lupa bicara salat. Jelas-jelas Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fasya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang salat, dia salat berhenti maksiat dia. Nggak usah mencaci maki orang jahil, kamu bodoh. Saya di sosial media sering dicaci maki sama orang-orang nggak jelas, akun fake account. Ini orang bodoh ngaku ustad, cari panggung. Saya demi Allah, Rasulullah SAW, hadirin mulia, kalian semua saksi, tidak pernah sekalipun saya katakan saya ustad. Saya bukan ustad. Bahkan dulu di profil saya katakan saya bukan ustad. Jangan bandingkan dengan Ustaz Abdul Somad, jangan bandingkan dengan Ustaz Adi Hidayat. Mereka itu orang-orang hebat, orang-orang mulia. Debu di sandal mereka wallahi lebih mulia dari saya. Maka bapak-bapak semua coba fikirkan apa yang harus saya buat dalam dakwah. Ada adab-adab dakwah, saya ajarkan nanti. Mudah. Kalau masalah teknik berdakwah saya pikir ada caranya, adab-adabnya ada. Kalau datang kepada anak pang, anak metal lah, bagaimana cara dakwahnya? Nah, ketemu banci-banci, bencong-bencong, gimana dakwah sama mereka? Ada caranya Pak. Ada LGBT sampai ke rumah antum, ada tekniknya nanti dakwahin dia. Saya pernah dakwah sama bencong Pak di Makassar. Saya dakwah sama dia, nangis-nangis dia. Dia bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Dia bilang, Ustaz, saya mau taubat Ustaz. Saya bilang, alhamdulillah. Besok saya mau pakai hijab, boleh nggak Ustaz? Kurang ajar, saya bilang, pakai taubat, saya mau pakai jilbab dia. Saya pikir udah tersentuh benar Pak. Tahu tuh mau pakai jilbab. Astagfirullahaladzim. Jadi dakwah yang penting dakwah terus. Tapi ada benaran bencong-bencong yang didakwahi dan udah jenggotan. Benar Pak. Ada yang udah diimplan semua, dilepas semua. Bahkan menikah, punya anak. Nah itu bisa disembuhkan hadirin mulia. Ada teknik berdakwahnya. Yang penting ambil hati umat ini. Dai ini kata guru saya di Pakistan, dia katakan bol mitahun. Lisannya harus manis, harus pandai menyenangkan orang. Kalau ada teman-temannya agak gemuk-gemuk dikit, jangan setiap ketemu naik badan ya. Itu nggak bakal jadi dapat hidayah orang itu Pak. Dia jengkel sama kita, kurang ajar. Aku udah diet kayak gini bilang naik badan lagi. Jadi kalau teman-teman yang agak gemuk, masya Allah, agak nangsing dikit Ustaz. Itu saya doakan malam kalian. Bener Pak, sakit rasanya ini. Maka dalam dakwah harus pandai-pandai kita bicara. Ya, pandai-pandai ngambil hati orang. Senangkan umat, senangkan, ambil hatinya, baru nanti kita ambil harinya. Ya, saya datang sama anak pang, saya bilang, kalian ini luar biasa. Tapi ingat Pak, jangan lupa dakwah ini jangan kering. Jangan pelit-pelit kalau mau datangi orang, bawa buah ke tempat rumah dia, bawa roti, bawa apa, bawa baju, bawa apa semua. Kasih dia sesuatu yang sekiranya menyenangkan hatinya dia. Ya, itu diambil, diadopsi sama agama sebelah. Dia kalau datang ke orang-orang miskin, dia bawa beras, dia bawa sembako, dia bawa mie. Akhirnya banyak orang yang ganti KTP. Sementara kita cuma ceramah-ceramah aja, marah-marah aja. Ini neraka, ini bid'ah, ini setan, ini kamu, ini semua. Akhirnya orang tambah jauh dari agama. Datang anak pang, bro, sini bro, kumpul bro, duduk dia kan. Kalau anak pang, anak underground kan dia tahu setidaknya ini senior kan.
macam-macam ente. Saya bilang, bro, kalian ini Masya Allah, kalian dicintai oleh Allah, Allah sayang sama anak pang. Kok gitu bang? Iyalah, anak pang ini begitu banyak sunnah Nabi yang diamalkan. Sunnah yang mana bang? Seluruh dunia anak pang ini suka pakai cila. Cila itu sunnah deh. Oh gitu ya bang. Dan anak pang itu kalau pakai celana apa nggak isbal di atas mata kaki, itu sunnah. Dia bilang betul juga ya. Dan anak pang ini satu sifatnya Allah suka, dia nggak cinta dunia, dia zuhud. Tidur di emperan toko boleh, tidur jalan boleh. Ah ini dekat dengan hidayah. Oh gitu. Sekarang banyak anak pang yang hijrah. Anak-anak underground, anak metal itu dekat, dia dekat dengan hidayah. Karena anak-anak metal ini suka, hadirin mulia, anak metal ini suka dengan kematian, suka bicara kematian, suka dengan yang berbau akhirat, berbau mengerikan. Wah, neraka dia suka. Dulu pak, saya dulu waktu metal-metal saya pikir neraka itu enak, karena saya lihat orang-orang masjid nggak gaul-gaul semua, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ini haram, ini haram. Saya bilang, ah nggak mau masuk surga, masuk neraka aja deh. Sampai kita bikin dulu kaos First and Hell, pertama masuk neraka. Bangga pak, ngajak orang masuk neraka, ayo masuk neraka yuk. Betul pak, dulu kita ngajak orang masuk neraka, nggak mau kita bayarin. Ngapain kamu di masjid, orang yang nggak ada yang senyum-senyum, marah-marah terus. Saya sampai ke Bali itu mau lari dari masjid, mau lari dari Islam sebetulnya, karena saya ketemu di Jakarta ini dulu orang-orang yang tak hikmah dalam berdakwah. Kita lagi asik main musik, datang dia bilang musik haram. Kurang ajar nih, cari agama lain aja dah. Iya pak, saya pergi ke Bali, ternyata di Bali dapat hidayah. Allah kuasa memberi hidayah di tempat maksiat. La ilaha illallah. Dakwah sama mereka. Anak pang ini dekat dengan akhirat, dekat dengan hidayah. Saya pertama bikin band di Padang. Band saya namanya Liang Lahat. Liang Lahat nama band saya, ada logonya tuh, saya kirim lihat. Teman saya ada bandnya namanya Siksa Kubur, masih ada sampai sekarang. Ada teman-teman namanya Tengkorak, Ombat. Tengkorak pak. Nah, jadi anak-anak underground ini udah dekat. Ketika kita datang bawa agama, cerita tentang surga, berubah cita-citanya. Yang pengen tadi pengen masuk neraka, pengen masuk surga. Banyak anak metal dapat hidayah hari ini, banyak. Ya, kita perlu pelan-pelan merangkul mereka. Kalau ada orang kaya di samping rumah kita, di komplek rumah kita yang mau kita datangi, ada teknik datang ke orang kaya. Datang ke rumah orang kaya itu hadirin sekalian, jangan bikin malu. Ya, kita pakai pakaian yang terbaik, yang paling bagus. Kalau ada baju yang paling mahal pakai. Kalau nggak ada pinjam baju teman. Jangan pakai baju compang-camping, nanti orang-orang kaya remehkan kita, nggak jadi kita dakwah. Karena burung itu biasanya nggak terbang kecuali dengan satu warna. Oh dia lihat datangan, oh ini bergengsi orang ini kelas nih, boleh kita ajak ngomong. Rata-rata begitu hadirin sekalian. Orang kalau belum kenal agama, orang melihat orang dari strata ekonominya dia. Maka kita akalin bagaimana supaya orang ini mau dengar dakwah. Sebelum datang ke rumah orang kaya, ente makan dulu rumah makan Padang, supaya jangan lapar sampai rumahnya. Di rumah orang kaya itu makan enak-enak. Kalau kita datang ke rumah dia lapar pak, gak jadi dakwah, nanti disuguhi makan lupa dakwah. Ya, assalamualaikum, biasa saja, nggak usah tunduk-tundukkan kepala. Assalamualaikum. Jam, kalau perlu jam, pinjam jam teman kalau nggak punya, pakai jam yang bagus. Lihat, pak, assalamualaikum. Dia tuh, mahal jamnya, ini pasti banyak duit nih. Pakai mobil mewah ke sana, kalau ada. Kalau nggak ada jangan. Kalau nggak ada, telepon teman yang punya mobil mewah, bang, aku mau silaturahmi ke tetanggaku, temanin bang. Paham? Kita nggak punya mobil nggak apa, tapi naik mobil teman kita yang bagus. Kita turun, dia mulai respect, dilihat mobilnya lebih mahal dari mobil dia. Oh ini harus kita dengarin orang ini. Pas masuk ke rumahnya dia, meskipun kursinya itu bagus saja, kita tahu mahal, sekali aja duduk, jangan usah gini-gini. Nah, kadang kawan-kawan bikin malu, saya ajak khusus nih pak, ini mahal nih pak ya. Akhirnya nggak jadi kita dakwah, bicara kursi, beli di mana nih kursi pak? Panjang urusan pak. Disuguhi makanan jangan dihabiskan, makan seperlunya, makan cicipin. Masya Allah enak. Mau naik lagi tahan tangan, jangan malu pak. Ini etik diajarkan sama ulama-ulama dakwah. Kemudian sampai di rumah orang kaya, lihat rumahnya, jangan terlalu mata jelalatan, biasa saja. Kasih tahu dia, luar biasa masya Allah. Rumah ini saya tahu pak, kenapa bapak bikin rumah semewah ini. Apa Pak? Apa coba alasannya? Saya tahu, supaya nanti bapak nggak kaget masuk surga kan.
Oh iya gitu. Coba kalau rumahnya jelek di rumah, di dunia, tahu-tahu mati masuk surga, pingsan di pintu surga, terlalu bagus kan? Di rumah udah latihan dulu masuk surga. Jadi bapak biar nggak kaget masuk surga, bikin rumah bagus kan? Iya Ustaz. Nggak usah cerita korun di sana Pak. Bapak di rumah segini, korun dulu hebat lagi Pak. Dibilang nih orang kapan pulangnya nih? Nggak jadi kita dakwah. Cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Pak, pekarangan rumahnya itu kerikil-kerikilnya itu mutiara yang berkualitas tinggi. Mutiara itu jadi kerikilnya Nabi Sulaiman. Itu karpetnya Nabi Sulaiman itu disulam dengan benang emas. Karpet Nabi Sulaiman alaihissalam disekelilingin, bisa dinaiki 1000 orang tentaranya. Lantai Nabi Sulaiman itu kaca, sehingga Ratu Balkis masuk diangkat itu betisnya, bajunya dipikir itu air. Indah, wangi-wangian di istana Nabi Sulaiman alaihissalam itu Pak, bukan semprot pakai itu apa parfum-parfum yang merusak lapisan ozon itu, bukan itu Pak. Dikumpulkan parfum terbaik dari seluruh dunia, kemudian Nabi Sulaiman perintah beberapa ekor burung mencelupkan sayapnya ke dalam bejana parfum, lalu dia terbang mengitar mengelilingi itu, wangi istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi satu hari Pak, Nabi Sulaiman dengan sajadahnya, dengan karpetnya dia terbang, bergetar itu karpet, lalu dia turun. Ternyata ada seorang petani miskin didatangi. Nabi Sulaiman katakan, wahai orang tua, apa yang barusan kamu ucapkan? Dikatakan, subhanallah, ketika aku melihat kau terbang dengan tentara-tentaramu, aku ucapkan subhanallah. Apa jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam kepada orang tua miskin tadi? Wahai orang tua, ketahuilah satu subhanallah yang kau ucapkan lebih berharga daripada seluruh kerajaan. Itu Nabi Sulaiman Pak. Cerita Utsman bin Affan, cerita Abdurrahman bin Auf kepada orang-orang kaya. Ya, jangan cerita korun ya. Jangan datang kepada pejabat, kita cerita tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentang Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang hebat. Jangan cerita Firaun. Ini kerajaan Bapak belum seberapa, Firaun Pak, raja Pak. Bukan begitu cara dakwah ya. Ambil hatinya, senangkan. Bisa difahami di sini Pak. Jadi dai ini mesti pandai menyenangkan hati umat, supaya orang rindu ke masjid ketemu kita. Mungkin banyak orang yang tak mau masuk masjid gara-gara kita ada di masjid Pak. Dia mau masuk, dia kita keluar lagi, dia ada jenggot, jangan. Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar dilihat kita Pak. Saya pernah ngajak kawan saya Pak, nangis darah kita ngerayu dia, bertahun-tahun saya mengajak dia masuk masjid, datangi ke rumahnya, ajak dia nggak. Akhir suatu hari dia datang ke masjid. Ini kisah nyata nih Pak, di Bali. Dia datang di masjid, dia sholat di depan, tiba-tiba habis salam kanan salam kiri dia lari keluar. Saya kejar, bang kenapa kabur? Dia bilang, Der, itu siapa bapak tadi itu? Yang mana? Itu yang samping saya. Kenapa? Saya tonjok mulutnya ya. Kenapa? Masa saya dibilang masuk neraka? Dulu saya maksiat di Pantai Kuta, nggak ada orang bilang saya masuk neraka. Saya sekarang udah sholat dibilang masuk neraka. Lah kenapa Mang? Dibilang celana saya isbal katanya, disuruh gulung celana. Ini neraka nih, finnar ini kan. Pak, antum hati-hati Pak, nanti ada orang yang lari dari agama gara-gara kita, nanti Allah hisab itu. Dakwah itu bicara obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu bicara menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Paham Pak? Ini dikit-dikit kafir kamu, syirik kamu, bidah kamu. Siapa yang ngajarkan dakwah seperti itu? Gak ada Pak. Antum pernah nonton film The Messenger gak? Anthony Quinn, film tentang Sayyidina Hamzah. Di film itu ada satu orang yang memerankan Abu Jahal. Abu Jahal naik ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nur cahaya lewat, kemudian Abu Jahal katakan, hadhihi bid'ah, hadhihi bid'ah, dia ini bid'ah. Itu caranya Abu Jahal mencaci maki Rasulullah. Kalau lihat orang lagi syirik, cerita tauhid, tauhid datang, kesyirikan hilang. Lihat orang amal bid'ah, datangi dia bicara sunnah, sunnah datang, bid'ah hilang. Ya, jangan hari-hari bicara digaru-garu terus, penyakitnya nanti tambah parah. Hari ini kita bicara bid'ah, lupa bicara sunnah. Bicara fasya wa munkar, lupa bicara sholat. Jelas-jelas Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat, dia sholat berarti maksiat dia. Tidak usah mencaci maki orang jahil, kamu bodoh. Saya di sosial media sering dicaci maki sama orang-orang gak jelas, akun fake account. Ini orang bodoh ngaku ustad, cari panggung. Saya demi Allah, Rasulullah SAW hadirin mulia, kalian semua saksi, tidak pernah sekalipun saya katakan saya ustad.
saya bukan ustad. Bahkan dulu di profil saya katakan saya bukan ustad. Jangan bandingkan dengan Ustaz Abdul Somad, jangan bandingkan dengan Ustaz Adi Hidayat. Mereka itu orang-orang hebat, orang-orang mulia. Debu di sandal mereka wallahi lebih mulia dari saya. Saya ini anak metal dulu, sekarang penyanyi nasyid. Nah, penyanyi, bukan ulama Pak, sampah. Betul-betul nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ada kebaikan ambil, meskipun kata Sayyidina Ali kebenaran itu keluar dari mulut harimau, ambil itu kebenaran.